Soal pengusutan kematian aktivis pelabuhan Ermanto Usman, lebih lengkap kita berbincang dengan anggota Komisi 3 DPR, Safarudin yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bang Safarudin. Selamat petang Mas. Ini kan yang Dan terbaru terkait dengan kasus ini, keluarga meminta perlindungan ke LPSK. Menurut Bang Safarudin sendiri, apakah ini artinya ada ancaman yang diterima oleh pihak keluarga? Iya, saya kira memang itu salah satu pertimbangan rasa aman kepada keluarganya, harus mendapatkan pengamanan dari LPSK. Jadi saya kira itu perlu untuk pengamanan LPSK, keluarganya supaya merasa tenang, merasa aman. Kalau masalah pengancaman kan nanti keluarganya yang lebih tahu itu apakah ada pengancaman. Walaupun memang tidak ada pengancaman juga boleh minta perlindungan kepada LPSK itu. Apakah ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh keluarga bahwa perampokan ini tidak murni 100% perampokan tapi ada dugaan pembunuhan di sana? Ya, saya kira itu salah satu masukan, salah satu pertimbangan bahwa itu beliau ada latar belakangnya aktivis tentang masalah korupsi. Itu semua jadi masukan, tapi kan kita tidak boleh terperangkap di sebagai background aktivis itu. Tapi kan yang utama kan kita harus mengungkap dulu pelakunya siapa. Nah kan pertama kan nanti ada otopsinya itu. Hasil otopsi itu akan memberikan keterangan di situ nanti. Kita mendapatkan masukan itu jam berapa sih sebetulnya terjadinya penusukan itu atau pembunuhan itu. Bisa dilihat dari hasil otopsi. Yang kedua, nanti kan bisa ada tes DNA, sidik jari, segala macam. Nah, yang lebih canggih itu kan pakai DNA. Tes DNA-nya kan perlu dicari nanti. Kemudian adalah rekam digital di handphonenya. Walaupun handphonenya hilang kan bisa juga diambil nanti percakapan satu hari, berapa jam sebelum terjadinya kejadian itu atau berapa minggu sebelum itu bisa kita telusuri bagaimana rekam digital walaupun handphonenya hilang tapi kan keluarganya tahu nomornya jadi bisa nanti kita mencari juga sumber informasi dari rekam digital itu. Tidak hanya handphone yang hilang ya Bang Safarudin, tapi kalau kita lihat yang juga menjadi kejanggalan keluarga, ini kunci mobilnya hilang tapi mobilnya tidak hilang. Nah, Anda melihat dengan kejadian seperti ini kaitannya seperti apa dengan kasus ini? Terlebih keluarga akhirnya melihat banyak kejanggalan dari dugaan perampokan yang terjadi. Ya, jadi memang semuanya kalau belum terungkap kan kita alternatif itu kemungkinan itu bisa saja. Ya seperti itu ada kejanggalan itu. Jadi kan ini bukan murni, kita juga polisi juga harus melihat bahwa ini tidak murni perampokan. Mungkin saja pembunuhan karena barang-barang kan banyak yang tidak hilang gitu ya. Ada mobil ada, tapi kuncinya hilang, gitu kan. Nah, semuanya itu kan menjadi masukan bagi Polri untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan. Sehingga ya saksi-saksi di tempat kejadian juga begitu. Jadi kalau suatu pembunuhan itu kan harus kita berawal dari tempat kejadian perkara, diolah, kemudian saksi-saksi, karena ini pembunuhan, jadi harus ada juga hasil otopsinya nanti. Di situ ditentukan jam berapa dia meninggal, jam berapa kejadian itu, gitu. Bang Safarudin sendiri yang juga tentu memantau jalannya proses hukum kasus ini, Anda melihat ada kejanggalan juga dalam kasus ini? Iya, jadi kan kejanggalan itu kan semuanya kemungkinan itu. Jadi kejanggalan itu menjadi bukti-bukti oleh Polri di dalam melakukan pengungkapan ini, di dalam melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Semua keganjilan itu menjadi masukan
menjadi pedoman untuk pengungkapan siapa sih pelakunya ini. Bisa di tracking juga nih, setelah mendapatkan intimidasi, sebelumnya kan korban juga sempat mendapatkan intimidasi gitu, informasi dari pihak keluarga. Apakah background dari korban ini juga perlu ditelusuri begitu sehingga betul-betul polisi bisa men-tracking kasus ini betul murni perampokan atau jangan-jangan seperti yang disampaikan keluarga ada pembunuhan di sini, dugaan pembunuhan di sini. Betul, betul. Jadi itu salah satu masukannya, salah satu. Kita tidak boleh terjebak ke motif yang backgroundnya, tapi salah satunya itu masukan dan Polri harus melakukan backgroundnya sebagai aktivis itu juga salah satu untuk cara mengungkap itu. Makanya kan saya bilang harus kita nanti di tracking untuk jejak digitalnya nanti seperti apa. Saya kira bisa diungkap oleh Polri itu bagaimana sih percakapan di handphonenya sebelum terjadinya kejadian ini. Menurut Anda yang menjadi poin penting dari pengusutan kasus ini oleh pihak kepolisian sembari kita menunggu hasil otopsi dan juga tes DNA, apa yang perlu dilakukan oleh polisi? Ya, itu jejak digitalnya juga harus kita ungkap di situ. Bisa kita tracking dari jejak digitalnya. Yang utama harus terungkap pelakunya siapa. Itu. Nah, setelah terungkap pelakunya, di situ akan jelas nanti motifnya apa. Apakah memang pembunuhan atau perampokan di situ. Tapi yang utama kan pelakunya harus kita ungkap dulu. Kemudian kalau kita lihat saat ini juga memang kita melihat background dari korban ini kan merupakan seorang aktivis begitu dan juga vokal menyampaikan kritik begitu. Apakah ini juga bisa dikatakan menjadi salah satu alat dari polisi untuk melakukan penyelidikan dari kasus ini? Ya, betul, betul. Jadi salah satu beliau itu backgroundnya adalah aktivis, juga harus melakukan langkah-langkah masukan-masukan bahwa beliau kemungkinan terjadinya ada motif-motif tentang masalah beliau sebagai backgroundnya aktivis. Tapi kan kita tidak boleh hanya salah satu itu gitu ya. Baik, tidak hanya berpatokan pada salah satu aspek itu saja, tapi berbagai aspek juga terlebih kita masih menunggu hasil otopsi dan juga DNA dan juga saksi kunci ya, yaitu istri korban juga saat ini masih kritis. Semoga bisa segera sembuh dan bisa diminta keterangan untuk membuat titik terang kasus ini ya Pak. Sembuhlah. Baik, terima kasih Pak Safarudin telah berbagi perspektif dan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat.